Itu kan di belakang itu ada nampak longsor, Kang. Iya, iya, iya. Itu bisa berubah menjadi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Petualangan Alam Desaku. Saat ini saya berada di Bandung Barat. Dan sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya penayangan informasi perkembangan terbaru dari rumah Kang Udung dan juga Mak Umut. Sehubungan saat ini hujan, jadi mungkin nanti akan saya jelaskan mengapa hal ini terlambat. Sekarang kita gaskan ke rumahnya Kang Udung. Jadi sekarang kita ngambil dari depan kawan-kawan ya, karena hujan. Semenjak tadi saya berangkat dari Cianjur sampai ke Bandung Barat hujan. Nah, awas Kak. Iya lor ya. Aman. Bersih jalanan. Oke. Ya aman. Saya bisa merasakan. Aman. Itu yang paling repot dan paling ditakuti oleh seluruh pemotor, pemobil adalah pada saat direm masih meluncur. Nah, makin Kang aman Kang? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Kaning maladak pisan namun makin turun lagi. Allahu Akbar. Aduh, ini nggak ada pengawannya kan di kiri lagi. Oke, Kang Sopyan. Aduh, ayo. Alhamdulillah. Nah, ini kawan-kawan rumahnya Kang Udung ya. Saya sudah sampai. Ini lapang polinya, becek-becek tuh. Mari sekarang kita coba ke rumahnya Kang Udung langsung ya. Mudah-mudahan beliau ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rumahnya kawan-kawan. Tapi sebelum kita review, kita silaturahmi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, rupanya tak ada Kang Udung. Wah. Karena anak Kang ya? Iya. Sehat. Alhamdulillah. Hai. Rada kaserang lambung. Oh, lambung. Kemana sih itu si sate? Budak. Oh, sekolah. Iya. Di lebat atuh, Pak. Ya udah, sok. Udah Kang Udung udah tidur di sini? Udah pas rapi ge langsung. Pas rapi. Ya udah, kayak ya saya mau cek dulu ya ada bagian luarnya. Ada bocor-bocor? Gak ada. Tak ada Udah ya. rapi sekarang. Udah rapi ya. Oke, baiklah kawan-kawan Petualangan Alam Desaku, kita akan review rumahnya Kang Udung. Ya, dan terakhir itu sedang pemasangan kaca jendela ini dan juga termasuk pintu kawan-kawan ya. Dan alhamdulillah sebenarnya rumah ini sudah selesai kurang lebih 1 minggu yang lalu, bahkan hampir 10 hari yang lalu kawan-kawan. Namun karena kesibukan saya, akhirnya saya bisa mereview atau menginformasikan perkembangan terbaru pada hari ini kawan-kawan. Nah, ini juga sudah dipasang kacanya juga. Dan ini juga nampak kacanya juga sudah terpasang kawan-kawan. Ya, jadi kalau dari bagian luar itu semuanya sudah cukup oke. Kalau tembok ini dari dulu memang sudah ada kawan-kawan. Dan sekarang mari kita lihat ke bagian dalamnya ya. Namun kawan-kawan sebelum ke bagian dalam ya, ternyata ini ada sebuah longsoran kawan-kawan yang ini patut diwaspadai juga nih tuh. Ya. Ini nih tuh tanahnya seperti ini.
Wah, ini rada ngeri-ngeri sedap nih Kang Udung, harus segera antisipasi nih dengan menanam pohon-pohon nih hanjuang atau apalah gitu loh. Nih bahaya nih kawan-kawan, bisa amro semuanya nanti dari atas sebelah sana. Bahaya nih. Bahaya banget nih. Nah, itu kan di atasnya lapang poli. Nah, ada kemungkinan besar itu ada longsoran lebih besar lagi. Harus segera diantisipasi ini. Untuk yang bagian depannya coba kita cek dulu kawan-kawan ya, karena ini cukup berbahaya juga. Tapi ini udah ditanam banyak pohon-pohon ini di sini. Ya, tanam pohon. Lalu kalau ini sudah dipakein apa ya, bambu-bambu yang kemarin. Namun ini juga tidak akan bertahan lama kawan-kawan. Harus segera ditanam pohon. Tapi ada sih pohon-pohon hanjuang. Pohon hanjuang ini cukup menguatkan tanah. Ya mudah-mudahan bisa bertahan ya. Dan ini bisa seperti ini sampai nanti, tidak berubah. Ini agak ngeri masalahnya nih kalau saya lihat apa namanya, yang longsoran tadi itu di sebelah belakangnya rumah Kang Udung kawan-kawan. Dan ini untuk kamar yang keduanya nih kawan-kawan ya. Nah, kamar kedua juga terakhir semuanya sudah terpasang dengan baik. Cuma belum dicat aja, sekarang sudah tercat. Dan ini jendela juga udah terpasang, plafon sudah juga kawan-kawan tuh ya plafonnya. Nah, itu lampunya ada kan. Lalu kelihatannya Kang Udung sudah mulai menempati rumah ini kawan-kawan, karena rumah ini sekali lagi sudah selesai hampir seminggu yang lalu lebih lah ya. Tuh ada karpetnya juga, udah nyaman lah Kang Udung di sini alhamdulillah. Sekarang kita intip bagian dapur. Nah, kalau bagian dapur ini temboknya kelihatan belang-belang kan. Nah, inilah kawan-kawan, saya lupa menyampaikan pada saat kemarin ya, ini akibat tembok masih basah sudah dicat dan jadinya seperti ini. Makanya dibiarkan dulu kering, nanti sudah kering dicat kembali ya. Dan ini juga ada tungku, sudah ada tungku tuh ya, ini mungkin bekas-bekas cat kemarin kawan-kawan ya. Dan mari kita lihat kamar mandinya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kamar mandinya ini ada beberapa barang Kang Udung yang sudah mulai berpindah ke sini kawan-kawan. Ya, ada piring, ada apa lagi itu ya. Dan ini kamar mandinya kawan-kawan sama ya, temboknya belang karena memang masih basah pada waktu itu. Coba airnya apakah sudah ada atau belum? Coba kita lihat. Oh, tak ada airnya. Oh, tak ada ya. Coba nanti kita tanyakan. Padahal toren sudah terpasang tapi tak ada airnya ya. Kang Udung, itu airnya kok nggak ada ya? Belum di jalan kan belum dari sananya. Kenapa belum? Iya, belum habis, tadi dipakai ngepel. Oh, awalnya ada. Ada. Terus? Tinggal nyisa segitu, tadi dipakai ngepel ini. Oh gitu. Kenapa sampai habis? Emang nggak bisa sampai penuh itu? Oh, udah tadi dihitung penuh. Habis dipakai ngepel ini. Oh gitu. Belum ini lagi kan pakai setrum. Oh, pakai setrum. Pakai setrum. Gitu ya. Oke, ya udah. Jadi bisa sekarang dipenuhin? Bisa. Ya udah, coba dipenuhin nanti ya. Iya. Oke, ya. Dan seperti ini kawan-kawan, ke bagian depannya tuh padinya di sini masih hijau, belum menguning untuk daerah sini. Tapi kalau tadi di sepanjang jalan sudah mulai menguning kawan-kawan ya. Tuh sampai ke sebelah sana. Kebetulan hari ini hujan dan perbukitan sedikit berkabut. Kawan-kawan petualang alam desaku, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa akan ada keterlambatan informasi perkembangan terbaru dari bedah rumah Kang Udung dan Mbak Umut. Ya, jadi saya ada beberapa subscriber yang ingin bersilaturahmi. Ya, di antaranya ada Mr. Eric yang ke Kampung Bunut pada waktu itu. Ada Mr. Luke juga. Ya, terus ada Ci Imah dari Singapura. Ya, dari tanggal 14, 15, 16, 17 saya bersama Ci Imah dan Pak Ci. Ya, namun ini tidak saya publish karena itu adalah liburan dan silaturahmi antara keluarga Ci Imah dan keluarga saya. Jadi Ci Imah ke rumah saya tuh kawan-kawan ya.
Terima kasih banyak untuk Cima dan Pak Ci untuk silaturahminya ke rumah saya. Lalu setelah itu kawan-kawan tanggal 18 itu saya ketemu dengan Pak Gani dari Melbourne, Australia. Jadi padat sekali jadwal saya, dan nanti untuk bulan September juga Cima akan kembali lagi untuk melaksanakan maulidan kawan-kawan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena keterlambatan saya menginformasikan perkembangan terbaru rumah Kang Udung dan Mak Umut serta rumah Kang Dede. Terus hal yang kedua mungkin karena memang jarak tempuh dari rumah saya ke rumah Kang Udung ini cukup sangat jauh sekali kawan-kawan. Begitu juga ke rumah Kang Dede. Jadi kemarin saya baru sampai dari Jakarta dan langsung bergegas kemari kawan-kawan. Mungkin serasa napas ini belum berhenti, belum berhenti rasa lelahnya belum henti. Saya udah langsung lagi lari ke sini karena harus segera menginformasikan perkembangan terbaru kepada Bapak Ibu semuanya. Acara silaturahmi tersebut ya dengan para penonton, subscriber dan donatur Petualangan Desaku itu sudah dijadwalkan jauh-jauh sebelum rumah Kang Udung dan rumah Kang Dede dan rumah Mak Umut itu dibedah. Ya, jadi itu sudah tidak mungkin dibatalkan. Beliau ada yang 6 bulan sebelumnya, ada yang 3 bulan sebelumnya dan 1 bulan sebelumnya kawan-kawan. Ya, untuk silaturahmi bersama Petualangan Desaku. Sekali lagi untuk para donatur yang kemarin bersama Petualangan Desaku, terima kasih banyak. Rebu nuhun laksak kabingahan atas semua partisipasinya, atas semua harta yang disisihkan untuk membantu saudara-saudara kita di perkampungan, dan juga ada souvenir untuk saya. Terima kasih banyak ya. Kawan-kawan, mengenai rumah Kang Udung ini, nanti informasinya untuk biayanya itu akan diinformasikan pada saat serah terima kunci kawan-kawan. Ya, karena nanti masih ada biaya-biaya yang harus keluarkan, diantaranya selamatan isi rumah ini, dan itu nanti akan dicatat kembali dan nanti akan di-report pada saat serah terima kunci. Kawan-kawan petualangan alam desaku, rumah Kang Udung ini menghabiskan dana hampir kurang lebih 60 juta. Cukup mahal memang kawan-kawan ya. Mahal itu diantaranya karena yang pertama ada pembelian tanah senilai 10 juta rupiah ya, terus ongkos angkut barang. Ongkos angkut barang ini hampir menyentuh angka 4 juta kawan-kawan untuk ngangkut barang aja ya, karena semuanya dari depan sampai ke sini itu menggunakan jasa ya, termasuk ongkos pasir ya. Terus yang kedua, kita menggunakan bahan-bahan yang memang kualitasnya medium ya, terutama GRC dan juga asbes ya. Lalu kita juga double ini kawan-kawan ya, untuk dindingnya kita double luar dalam. Selepas itu juga kita ada pemasangan listrik ya, dan untuk harga-harga di sini juga kawan-kawan, nah ya, high ya, agak-agak lumayan tinggi sekali gitu untuk harga-harga di sini ya, harga-harga di sini. Selain itu juga kawan-kawan, setiap kali saya datang saya kan juga membawa ya penyemangat untuk mereka dan memberikan juga beberapa uang kepada Kang Udung, memberikan juga beberapa uang untuk Kang Sopyan.
Itu komponen-komponen itu kawan-kawan kalau disatukan jadinya banyak gitu loh ya. Bisa jutaan ya, mau beli kopi rokok setiap kali datang, ngasih Kang Udung, ngasih Kang Sopyan. Nah, itu juga biaya yang dikeluarkan dari budget pembangunan rumah ini ya. Jadi rumah ini agak sedikit terlihat mahal karena banyak sekali komponen-komponen yang kita keluarkan kawan-kawan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nantikan ya untuk kawan-kawan informasinya habis berapa fixnya, karena ini belum termasuk kepada selamatan rumah, belum termasuk juga kepada isi rumahnya kawan-kawan ya. Jadi nantikan nanti di acara selanjutnya, yaitu acara serah terima kunci bersama para penerima donasi. Kawan-kawan, airnya sudah mulai masuk mengalir ke dalam toren ini, tapi ini masih lama karena airnya bagi-bagi dengan yang lain. Untuk perihal air ini kawan-kawan, suplai yang masuk ke rumah Kang Udung itu cukup kecil kawan-kawan. Pasalnya dari satu pipa yang ditarik dari atas ke bawah dan ditampung oleh toren yang pernah dulu saya berikan di sana ya, itu dari toren itu kawan-kawan dibagi-bagi lagi, dipecah-pecah lagi. Jadi bayangkan dari toren 250 liter dibagi-bagi lagi ke tempat yang lain kawan-kawan gitulah. Jadi ya alhasil ke rumah Kang Udung juga kecil, dan itu pun harus bergantian. Jadi kadang-kadang Kang Udung ke hari ini mungkin kebagian, besok enggak. Jadi harus pinter-pinter di sini kawan-kawan dalam mengatur air. Airnya udah mulai keluar ya. Oke kawan-kawan, ini airnya udah mulai keluar karena tornya kebetulan belum penuh. Ya, dan ini airnya kalau saya perhatikan ya cukup lah. Kalau disebut jernih banget enggak, tapi cukup lah ya. Ya Kang Udung, ini mungkin saya mau tanya, Kang Udung sebelumnya kan punya rumah. Iya. Nah, rumah Kang Udung ini dulu seperti begini tidak? Tidak. Maksudnya lebih bagus yang dulu apa lebih bagus yang sekarang? Bagus yang ini. Oh, jadi mungkin gaduh bumi bumi ya. Peseran. Ya. Peseran kilas nusani. Oh, jadi dulu Kang Udung punya rumah itu belinya rumah bekas. Bekas. Oh, karena kalau rumah panggung itu kan bisa beli bekas dan lalu dipindah beramai-ramai ya. Iya. Oke Kang Udung, berarti ini dalam hidup Kang Udung ini pertama kali Kang Udung memiliki rumah seperti ini. Udah alhamdulillah ini. Ya tentu. Ada lebihnya dari Cuma mungkin begini Kang Udung ya, saya minta Kang Udung jaga kebersihannya. Insya Allah. Ya, itu toilet itu sudah dibersihkan atau belum ya? Agak rada sedikit kotor. Ini bekas semen, belum ada ininya. Oh, itu nggak bisa dibersihkan? Iya. Oke, tapi kalau saya perhatikan agak kotor juga toiletnya itu ya. Tolong dibersihkan Kang Udung ya. Jadi jangan jorok supaya sehat ya, dan supaya rumah juga bertahan bisa lebih lama Kang Udung ya. Oke. Kawan-kawan petualangan desaku, tiba-tiba datanglah Kang Cecep ini. Kang Cecep ini adiknya apa kakaknya? Adik. Adiknya Kang Udung. Ya, dan bawa ini kawan-kawan nih. Alhamdulillah. Ini sukun. Tapi ini kelihatannya dikukus ya? Dikukus ya. Dan juga ini bawa daki cimpring kawan-kawan nih. Tuh. Ya, cimpring. Ya, terbuat ini bahan bakunya dari singkong kawan-kawan ya. Kalau ini dimasaknya digoreng, dan saya akan coba ini sukun. Kalau saya disediakan model bahan makanan begini kawan-kawan langsung. Ini mau hobi saya kawan-kawan, sukun, singkong, tales, gampang nyugin saya mah. Kasih goreng singkong aja udah, yang cihuy-cihuy udah seneng banget dah. Nah, sukun lagi hujan-hujan begini kawan-kawan, perut agak keloncongan. Saya juga kebetulan baru datang dan ini udah mau pukul 12-an kurang lebih ya. Jadi pas makan siang ya udah makan siangnya pakai sukun aja. Ayo tuh Kang Udung. Mangga. Atos sampai atos. Tuh. Kang Udung kan belum punya apa-apa, tempat air minum aja nggak punya kawan-kawan ya. Tuh. Maaf. Jadi habis ini kita akan belanja, dan itu akan videonya dipisahkan karena memang durasinya terlalu panjang. Ya, ini juga. Nah.
Atos ada di atos. Atos ada. Atau kapan belum lihat. Dia teh nggak bulu. Atos. Kang Udung, itu kan di belakang itu ada nampak longsor, Kang. Iya, iya, iya. Itu bisa berubah menjadi besar, ya. Itu dari atas lihat, Kang. Jadi Akang harus segera cepat-cepat ditanam, Kang. Iya, iya. Ya, misalnya ditanam hanjuang atau ditanam pohon apalah yang kira-kiranya bisa menguatkan tanah, Kang. Akang pasti lebih tahu lah itu pohon apa. Segera, Kang. Jangan tunggu entar esok, ya. Iya, Oke. insya Allah. Ha-ha. Mungkin itu aja, Kang, ya. Segera ya, Kang, ya. Ini sampai ke sini loh, Kang. Nih. Sampai ke sini nih. Nah, ini ditanam samping-sampingnya ya supaya kuat. Dikasih bambu ini. Oh ya, yang kayak itu. Ya. Oke, dikasih bambu tapi tetap dikasih tanaman ya. Oke. Kayak itu tapi dirapiin. Ya, betul sekali ya. Kang Udung, ini halaman yang cukup luas ini, Kang Udung harus segera tanam tanaman yang bermanfaat untuk harian. Iya. Ya, seperti apa contohnya kira-kira? Bawang. Bawang, betul. Terus Ada cabai rawit, ya, kemangi, yang seperti itu ya. Jadi tanaman-tanaman yang bisa diambil mungkin harian. Ya, boleh bayam, daun katuk, ya. Jadi kalau Kang Udung kepepet misalnya belum beli, ada di sini. Singkong. Ya, ya. Tanam aja, Kang. Ini kalau saya perhatikan Kang Udung punya lahan cukup luas lah. Jadi di samping-samping itu juga selain nanti menguatkan tanah, Kang, Akang harus rajin. Bawang daun dipelak, ya, ditanam, cabai rawit, cabai keriting, tomat, segala macamnya yang begitu. Terus untuk sebelah sini juga boleh nih, Kang Udung nih. Ya, nah ini kan cukup luas nih, Kang Udung. Mungkin nanti kalau misalnya punya motor, insya Allah mudah-mudahan Kang Udung ada rezeki motor dari sana kemana, dari sini ke sebelah sini mungkin bisa dipakai untuk tanaman, ya. Jadi harus punya halaman sedikit, Kang Udung, tapi harus benar-benar produktif. Ya, begitu juga ke sebelah sananya. Yuk coba kita lihat ke depan. Nah, depan ini juga Kang Udung, ini cukup nih. Ya, ini kawan-kawan dari sini ya sampai sepanjang ini nih. Ini boleh ditanam nih. Ya, Kang Udung ya. Tanaman-tanaman yang bermanfaat, ya seperti cabai rawit. Bahkan Kang Udung kalau lagi mahal-mahal cabai rawit boleh dijual nanti. Sampai mana batas tanahnya, Kang Udung? Iya, batas ini. Oh ya itu. Ah, itu pohon pisang masih ke sini kan? Ah, iya, pohon pisang ke sini ya? Ya, benar. Ya benar. Jadi masih lega banget Kang Udung. Ya, masih lega. Jadi Kang Udung harus segera action, jangan tunggu entar nanti esok tanam. Ya, sekaligus juga menguatkan tanah juga, Kang. Ya, menguatkan tanah dan juga hasilnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, Kang ya? Nah, oke. Demikianlah kawan-kawan petualangan alam desaku, informasi terbaru dari rumah Kang Udung yang hampir selesai antara 1 minggu sampai dengan 10 hari yang lalu. Namun sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan penayangan karena memang kesibukan saya di bulan Agustus ini bersilaturahmi bersama para donatur petualangan alam desaku. Rebu nuhun laksa ketika bingahan. Beribu-ribu terima kasih kepada seluruh penonton, subscriber, dan donatur petualangan alam desaku. Mudah-mudahan apa yang sudah disisihkan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, ya, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah lipat gandakan rezekinya, sehat panjang umur dan selalu dalam keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.